Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Violeta Silvahira, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5 A1. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Awiria. Saya akan menjelaskan materi mengenai masa pemerintahan Orde Baru. Selamat menyaksikan. Di sini ada Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Istilah Orde Baru ini dibuat untuk membedakan periode ini dengan periode sebelumnya yang dipimpin oleh Bapak Presiden Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat korelasi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru ini juga berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi di negara kita ini berkembang pesat, ya walaupun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Latar belakang Orde Baru. Latar belakang Orde Baru di sini yang pertama ada terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965 atau biasa disebut dengan G30 SPKI. Dan yang kedua, keadaan perekonomian semakin memburuk di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Yang ketiga, Kesatuan Aksi Front Pancasila pada tanggal 10 Januari 1966 di depan gedung DPR GR mengajukan tuntutan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Dan yang terakhir, sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang ditujukan bagi Letjen Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. Selanjutnya ada kondisi politik pada masa Orde Baru, itu ada 4, dan yang pertama pembentukan kabinet, pembangunan kabinet. Awal pada masa peralihan kekuasaan 28 Juli 1966 adalah Kabinet Ampera dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera, yaitu untuk menciptakan stabilitas politik ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera yang disebut Catur Karya Kabinet Ampera adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968. Dan yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Dan yang terakhir, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dan yang kedua, penyederhanaan dan pengelompokan partai politik. Setelah pemilu 1971, maka dilakukan penyederhanaan jumlah partai, tetapi bukan berarti penghapusan partai tertentu, sehingga dilakukan penggabungan sejumlah partai, sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi, tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan 3 kekuatan sosial politik, yaitu yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau biasa disebut dengan PPP merupakan fungsi dari NU, Parmusi, PSSI, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973, kelompok partai politik Islam. Dan yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo, kelompok partai politik yang bersifat nasionalis. Dan yang terakhir ada Golongan Karya atau Golkar. Dan yang ketiga ada pemilihan umum selama masa Orde Baru. Pemilihan umum pada masa Orde Baru dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan telah dilaksanakan sebanyak 6 kali. Tujuan pemilu tersebut untuk memilih anggota MPR, DPR, DPRD 1 dan 2. Keanggotaan MPR yaitu seluruh anggota DPR, utusan daerah dan golongan. Setiap 5 tahun sekali, MPR mengadakan sidang umum. MPR berwenang memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Presiden dan kabinetnya berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan GBHN, mempertanggungjawabkan tugasnya tersebut pada akhir masa jabatannya. DPR bertugas mengawasi jalannya pemerintahan atau tugas presiden. Mekanisme tugas dan kerja lembaga negara lain menyesuaikan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang mengaturnya.
Pemilihan umum selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan pada setiap 5 tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir 1997. Dan yang terakhir di sini ada mengadakan penentuan pendapat rakyat atau Perpera di Irian Barat pada tanggal 2 Agustus 1969. Kebijakan lain yang diambil oleh pemerintah pada masa Orde Baru adalah menempatkan peran ganda ABRI yang dikenal dengan dwi fungsi ABRI. ABRI tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga berperan di bidang politik. Hal tersebut terbukti dari banyaknya anggota ABRI yang ternyata memegang jabatan sipil seperti wali kota, bupati, dan gubernur. Bahkan, ABRI memiliki jatah keanggotaan MPR atau DPR. Alasan yang mendasari kebijakan tersebut tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengemukakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan baik tidak ada kecualinya. Bukan hanya pada bidang politik pemerintahan, ternyata kedudukan ABRI dalam masyarakat Indonesia juga merambat di sektor ekonomi. Banyak anggota ABRI yang menjadi kepala BUMN maupun komisaris di berbagai perusahaan swasta. Keadaan ekonomi pada masa Orde Baru. Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar barang-barang tidak melonjak terus, sedangkan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik, sarana dan prasarana ekonomi. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada ketetapan MPRS tersebut adalah ada 3. Yang pertama, mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Nah, adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah yang pertama, rendahnya penerimaan negara, yang kedua, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara, yang ketiga, terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri, dan yang terakhir ada penggunaan devisa bagi impor yang sering berorientasi pada kebutuhan prasarana. Lalu yang kedua ada debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian, dan yang terakhir ada berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Nah, untuk melaksanakan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi, itu dapat menempuh cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan operasi pajak. Yang kedua, melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri menggunakan pajak orang. Dan yang ketiga ada menghemat pengeluaran pemerintah, seperti pengeluaran konsumtif dan rutin, serta menghapus subsidi bagi perusahaan negara. Dan yang terakhir ada membatasi kredit bank dan menghapus kredit impor. Lalu ada kerjasama luar negeri. Di sini yang pertama ada pertemuan Tokyo pada tanggal 19 sampai 20 September tahun 1966. Pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Pemerintah Indonesia akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan untuk membayar hutang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini mendapat tanggapan baik dari negara-negara kreditor. Pertandingan pun dilanjutkan di Paris, Prancis, dan dicapai kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran hutang pokok dilaksanakan selama 30 tahun dari tahun 1970 sampai 1999. Yang kedua, pembayaran dilaksanakan secara angsuran dengan angsuran tahunan yang sama besarnya. Dan yang ketiga, selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga. Dan yang terakhir, pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip non-diskriminatif, baik terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau tujuan kecil. Dan yang kedua ada pertemuan Amsterdam pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1967 diadakan perundingan Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas yang selanjutnya dikenal dengan IGGI.
Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan. Di samping mengusahakan bantuan luar negeri tersebut, pemerintah juga berusaha dan telah berhasil mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kembali hutang-hutang peninggalan Orde Lama. Melalui pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri. Pembangunan nasional, trilogi pembangunan. Arti dari trilogi pembangunan di sini yang pertama adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadaan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau biasa disebut pelita. Setiap pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan pembangunan jangka panjang mencakup periode 25-30 tahun. Titik pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Nah, di sini akan disebutkan 8 jalur pemerataan dan pembangunan 5 tahun atau pelita. 8 jalur pemerataan yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru adalah: yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Dan yang kedua, pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan sehat. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Dan yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan yang terakhir, ada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Lalu, di sebelahnya ada pembangunan 5 tahun. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui program pembangunan 5 tahun atau pelita yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya. Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan 6 pelita. Yang pertama ada pelita 1, yaitu pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasarannya pangan, sandang perbaikan prasarana rumah rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Dan ada pelita 2 pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasarannya tersedia pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Dan yang ketiga yaitu pelita 3 pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Sasarannya, pelaksanaan pelita 3 masih berpedoman pada trilogi pembangunan, dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang telah dengan 8 jalur pemerataan. Dan pelita 4 pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Titik berat pelita 4 ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Titik untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal, dan pembangunan nasional dapat berlangsung terus. Lalu ada pelita 5 pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada pelita ini, pembangunan ditekankan pada sektor pertanian dan industri. Lalu yang terakhir ada pelita 6 pada tanggal 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Program pembangunan pada pelita 6 ini ditekankan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Dampak positif dan dampak negatif kebijakan politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Di sini ada dampak positifnya, yaitu pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik, karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.
Dan ada dampak negatifnya. Yang pertama, pemerintah Orde Lama gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara dua partai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai bangsa demokrasi. Yang kedua, sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak, di mana dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR, Soeharto selalu terpilih. Lalu yang terakhir, kondisi politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah, di mana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa, sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat. Di sini ada 3 upaya-upaya pembaharuan politik luar negeri. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 8 September tahun 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Sebelumnya, pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia pernah keluar dari PBB sebab Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan keaktifan Indonesia dalam PBB ditunjukkan ketika Menteri Luar Negeri Adam Malik terpilih menjadi Ketua Majelis Sidang Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Dan yang kedua, membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina atau RRC. Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G30 SPKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Dan yang terakhir ada normalisasi hubungan dengan Malaysia. Pada tanggal 11 Agustus tahun 1966, Indonesia melaksanakan persetujuan orang normalisasi hubungan dengan Malaysia yang pernah putus sejak tanggal 17 September tahun 1973. Titik persetujuan normalisasi ini merupakan hasil persetujuan Bangkok tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1966. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sementara Malaysia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok, isinya sebagai berikut. Yang pertama, rakyat Sabah dan Sarawak diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dan Federasi Malaysia. Yang kedua, pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Yang ketiga, tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan. Yang keempat, berperan dalam pembentukan ASEAN. Peran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama Menteri Luar Negeri atau Perdana Menteri Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mentandatangani kesepakatan yang disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Titik deklarasi tersebut menjadi awal berdirinya organisasi ASEAN. Nah, di sini ada 6 kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Yang kedua, sukses KB atau keluarga berencana. Yang ketiga, pengangguran minimum. Yang keempat, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Yang kelima, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Dan yang terakhir, sukses gerakan wajib belajar. Yang terakhir ada kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. Di sini ada 4 kekurangannya. Yang pertama, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa. Yang kedua, bertambahnya kesenjangan sosial, perbedaan pendapat yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Dan yang ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. Dan yang terakhir, semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.